Halo sahabat Nusantara, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang pelecehan seksual pada anak. Belakangan ini masyarakat dibuat geram dengan banyaknya pemberitahuan kasus pencabulan atau pelecehan seksual pada anak. Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan malah menjadi korban kekerasan seksual. Ini menyebabkan anak yang menjadi korban menderita lahir batin dan juga terampasnya masa depan. Kekerasan bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya tidak memandang jenis kelamin dan juga usia. Hal itu mencangkup perkataan dan juga tindakan bersifat seksual yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel Apotek Nusantara agar kami lebih semangat untuk berbagi informasi kesehatan lainnya ya. Oke, terima kasih. Sekarang yuk aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kekerasan seksual pada anak usia dini beberapa tahun belakangan ini semakin marak terjadi, sehingga membuat miris bagi orang tua, pendidik, dan juga praktisi pendidikan. Karena hal tersebut bisa berdampak besar bagi masa depan anak. Pemicu kekerasan seksual yang terjadi pada anak selama COVID-19 meningkat 60%. Pelakunya pun orang terdekat. Hal tersebut disebabkan oleh pola asuh orang tua yang belum tepat. Di samping itu, anak korban perceraian serta orang tua yang meninggalkan anak menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Tidak hanya itu, orang tua yang belum matang akibat pernikahan ini juga berpotensi menciptakan kekerasan pada anak. Semua itu didasarkan pada minimnya pemahaman tentang pendidikan seksual pada anak. Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau bahkan dapat menimbulkan trauma pada korban. Pelecehan seksual itu sesungguhnya ditujukan kepada tindakan seseorang yang bernuansa seks, kemudian dapat disalurkan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik. Sungguh ironis bukan? Beberapa kasus pelecehan kerap diabaikan, bahkan dianggap sepele oleh pelakunya. Namun, perilaku seperti itu tidak bisa dibiarkan. Tidak sedikit korban pelecehan seksual mengalami trauma berkepanjangan. Berikut ini bentuk-bentuk pelecehan seksual yang perlu diwaspadai. Yang pertama, perilaku menggoda. Perilaku menggoda ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh korban. Contohnya, menggoda seseorang hingga membuatnya risih, memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukai, dan ajakan yang tidak pantas atau tidak diinginkan oleh orang lain. Yang kedua, pelanggaran seksual. Perilaku ini seperti pelanggaran seksual yang berat, seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau tidak diinginkan oleh seseorang. Yang ketiga, pelecehan gender. Perilaku ini berupa pernyataan seksis yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelaminnya yang dimilikinya. Contohnya, komentar yang menghina, gambaran atau tulisan yang merendahkan, lelucon cabul atau candaan tentang seks. Yang keempat, pemaksaan seks. Perilaku ini terkait dengan seks yang disertai ancaman hukuman. Artinya seseorang dipaksa melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Jika tidak, ia akan memberi hukuman tertentu. Bisa tentang pencabutan promosi kerja, ancaman evaluasi negatif, ancaman terhadap diri sendiri atau keluarga, hingga ancaman teror atau pembunuhan. Yang kelima, penyuapan seksual. Perilaku ini berupa permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan yang akan dilakukan secara terang-terangan. Misalnya, seorang pria atau wanita mengajak seorang anak melakukan hubungan intim dengan iming-iming uang, asalkan dia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Duh, kejam sekali bukan perbuatan pelecehan itu? Apalagi kalau sampai memaksa, bahkan mengiming-imingkan dengan uang. Nah, ini sangat disayangkan bagi anak-anak di bawah umur yang membutuhkan uang. Iman mereka jadi tergoyahkan, sehingga memicu anak-anak itu melakukan hal tersebut. Membiarkan pelecehan seksual bukanlah solusi yang baik. Sekecil apapun bentuknya, pelecehan seksual tidak bisa dibiarkan. Nah, untuk menghindarinya, berikut tips untuk menghadapi kasus tersebut. Yang pertama, jika mendapatkan ajakan seksual, katakan tidak secara tegas. Yang kedua, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kasus pelecehan seksual di wilayahmu. Ini dilakukan untuk mencegah kasus pelecehan seksual yang terjadi di kemudian hari. Yang ketiga, jangan menyimpan pengalaman seksual seorang diri. Ceritakanlah pada orang terdekat atau orang yang dipercaya.
Cara ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan moral dari orang lain, serta melindungi orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Yang keempat, jika kamu mengalami tekanan psikologis setelah menghadapi pelecehan seksual, segeralah ke psikiater atau psikolog. Edukasi mengenai pendidikan seks pada anak itu sangat dibutuhkan bagi orang tua, pendidik atau ahli pendidikan dalam memberikan parenting pada anak, mengingat zaman akan selalu berkembang di era digital seperti saat ini. Hal ini juga dapat memberikan manfaat dalam persiapan masa pubertas anak. Oleh karena itu, pendidikan pada prinsipnya memerlukan materi yang disesuaikan dengan peserta didiknya, karakteristik usia, ketenangan psikologis, serta intelektualnya. Pada anak usia dini, hendaknya materi pendidikan seks diberikan oleh pendidik maupun orang tua dengan memahami rasa ingin tahu pada anak, memberikan penjelasan sesuai dengan kemampuan kognitif, memberikan tanggapan yang jujur serta bersifat profesional, serta dapat diintegrasikan dengan pembelajaran lain. Nah, sekian dulu ya pembahasan video kali ini. Jika kalian ingin diskusi, yuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video kali ini ya untuk berbagi ke keluarga, sahabat, dan juga teman lainnya, agar kita sama-sama menjaga anak dari kejahatan seksual di luar sana. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.